pendeta ini, Lisa. Ini Bapak pendeta ini. Oh, baik. Selamat malam Pak Pendeta Jerry. Iya, malam. Monitor suara saya jelas. Selamat malam Ibu Rifa. Malam Pak Pendeta Jerry. Selamat malam Ibu Lisa. Ya, malam Pak Pendeta Jerry. Senang bisa kenal Bapak. Lihat pohon yang baik itu lihat dari buahnya. Yes. Sepakat kita melihat dari mayoritasnya. Mayoritas minoritas bukan jaminan No, sih. maksud saya adalah kalau kita mau mengukur agama itu baik buruknya dari penganutnya, maka kita lihat sepanjang sejarah mana yang paling banyak merusak peradaban di antara agama tersebut. Gimana? Sepakat nggak? Meter saya dan Pak Jerry adalah agama yang pro kepada setan itu adalah agama yang ketika dia jadi mayoritas, ketika dia memimpin, ketika dia banyak, dia lebih banyak diantaranya berbuat jahat secara berjamaah bertahun-tahun sepanjang kehidupan, dan ini secara komunal, bukan personal. Nah, baik, mari Bapak silakan buktikan versi Bapak, agama mana yang Bapak maksud. Saya punya beberapa data, 3 data yang ingin saya tunjukkan. Tapi Ibu Rifa, saya nggak siapkan datanya karena saya Ya udah, memang... utang aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Mu'alaf Lisa, Bang Ardi, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalian nih kecil sekali. Diskusi coba secara... Pendeta ini, Lisa. Ini Bapak pendeta ini. Oh, baik. Selamat malam Pak Pendeta Jerry. Iya, malam. Monitor suara saya jelas. Selamat malam Ibu Rifa. Malam Pak Pendeta Jerry. Selamat malam Ibu Lisa. Ya, malam Pak Pendeta Jerry. Senang bisa kenal Bapak. Iya, cuman saya maaf nggak mau diskusi, cuman mau nyapa-nyapa saja sih karena pengen kenal saja. Lama nggak ketemu sama Ibu Rifa soalnya. Ya, apa kabar Pak Pendeta Jerry? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, jadi
Gini Pak Jerry, tolonglah Iya. kasih tahu sama jemaat-jemaatnya. Bagaimana? Kalau nggak punya ilmu, jangan berani-beraninya masuk ke komal diskusi gitu loh. Gitu ya? Iya, jadinya Iya. mereka menjelaskan keyakinan kalian itu merepresentasikan sendiri, pada akhirnya blunder depan saya gitu loh. Ya akhirnya bunuh diri sendiri ya. Iya, padahal saya ini menghargai orang-orang berilmu dari kalangan kalian. Tapi kenapa pada akhirnya saya bersikap keras? Karena rata-rata umat Kristiani yang naik berhadapan dengan kami bukan umat Kristen yang mencerminkan ajaran Kristen, tapi seolah-olah mempertontonkan bahwa mereka pro kepada setan. Itu loh. Makanya Tapi Pak sudah Pendeta, kasih sudah tahulah sama jemaatnya. Tapi sudah diberikan pengampunan kan bagi mereka, Ibu Rifa, sudah ya? Oh, kalau saya nggak ada masalah. Saya tahu Oh. kelakuan teman-teman Pak Pendeta Jerry itu yang datang hanya ingin mempermalukan diri mereka. Saya nggak masalah. Oke, baik. Ya, salam kenal Ibu Lisa. Ya, Kenal. Apa ini, tema apa nih? Mungkin ada yang mau Nah, kita diskusikan menurut sedikit. Anda, Pak Jerry, Ya, bagaimana berdiskusi yang baik menurut Anda tentang lintas agama? Silakan Pak Jerry. Ajarkan mumpung banyak jemaat Anda di bawah loh. Anda punya kesempatan mendidik mereka. Silakan. Banyak dari mereka itu yang tidak berilmu, berani-beraninya menghadapi kami para apologet Islam ini. Akhirnya apa? Mempermalukan gereja gitu loh. Coba Anda nasihati mereka. Kami kasih kesempatan Anda menasihati jemaat Anda supaya mereka itu tidak mempermalukan gereja gitu. Ya, mungkin mereka di dalam ranah ya ingin untuk mengisi kekosongan kali ya, Ibu. Ya, tidak apa-apalah. Artinya apa, teman-teman, siapapun kita ya, kita kalau mau bernarasilah, berargumentasilah secara baik dan benar, tentunya diutamakan toleransi ya. Ya, memang pada endingnya imanmu imanmu, imanku imanku, ya sampai akhir kiamat ya tetap berbeda memangnya. Ya itu saja Ibu Rifa yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Pendeta Jerry ya. Saya adalah seorang pendiskusi lintas agama. Saya Ya. tidak mementingkan baik dan buruk karena saya lebih memperdulikan benar dan salah. Bagi saya berpijak di ilmu pengetahuan. Saya berpihak pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada jemaat-jemaat Anda yang awam, saya hanya mau untuk ditanya saja. Tapi jikalau kalian adalah orang berilmu, kalian adalah orang yang belajar, maka saya akan tempatkan diri saya sebagai teman diskusi kalian. Makanya saya mengundang kalian yang selama ini mengklaim pasti masuk surga, agamanya yang benar, ada roh Tuhan dalam dirinya. Mari buktikan mana yang pro kepada setan antara kau dan aku. Seperti itu Pak Jerry. Karena bagi saya, klaim itu harus dibuktikan. Kalau saya mengatakan Islam itu benar, bukan karena saya seorang muslimah, tapi karena saya mampu membuktikan secara rasional bahwa Islam terbukti kebenarannya. Jadi saya mengundang nih jemaat-jemaat Pak Jerry. Kalau Pak Jerry dia nggak mau diskusi sama saya tahu itu, karena udah pernah blunder ya Pak ya. Ini itu kapan Masa itu lalu ya blunder? Pak. Kapan itu Ada ya? di video-video, ada Uni Rifa versus Pak Jerry Bulolo, ada teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat diskusi saya dengan Bapak Pendeta Jerry itu ada, silakan dicek sendiri. Saya menghargai beliau sebagai akademisi pendeta. Saya tidak mau mendebat orang yang tidak mau berdebat. Saya mau ditanya saja tentang agama saya. Nah, jadi saya berharap kalian-kalian yang mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian, buktikan di hadapan kami, baik secara tekstual, kontekstual, dan secara faktual. Kalau saya mampu tunjukkan secara tekstual, kontekstual, dan faktual bahwa Islam adalah agama yang benar,
Saya bisa buktikan by data, by literation. Jadi mari teman-teman yang Kristen yang punya ilmu, ayo diskusi. Tapi kalau tidak punya ilmu, nanya aja. Saya membuka diri untuk ditanya saja. Ditanya saja. Ini bukan bentuk kesombongan, ini bentuk kasih sayang kepada kalian yang awam, supaya kalian banyak belajar. Jangan awam naik ke komal nggak tahu apa-apa mau berdebat, nanti bonyok. Saya belajarnya nggak sebentar, hampir 7 tahun saya berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian. Jadi saya sudah tahu betul siapa Edis. Edis itu cuma mainan kita itu dulu, ya. Edis itu cuma mainan kita dulu. Edis itu di bawah kakinya, siapa di kalangan kami itu ya, Bunda Rahma. Bahkan Edis itu kalau dia masuk ke Zoom, Bunda Rahma hadapin. Kenapa nggak level? Nggak tahu secara akademik sekolah di mana, nggak ngerti. Narasinya sering blunder. Contoh, narasi Edis ketika mengatakan nabimu raja seks karena nabimu punya kekuatan 30 pria. Ini menelanjangi Yesus. Kenapa? Karena Edis seolah-olah mengatakan bahwa Yesus yang adalah manusia 100% Tuhan tidak punya kekuatan pria, saudara. Makanya saya tanya sama Edis, pertanyaannya, mana lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Menceret Edis. Makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan kehadiran Edis. Akhirnya saya mempertontonkan bagaimana orang-orang yang pro kepada setan. Maka kita buktikan nih, teman-teman kita yang naik ke atas ini pro kepada setan atau pengikut Yesus. Mari kita buktikan. Silakan Lisa, buka, ambil alih, diskusi dua arah. Yang awam bertanya, yang berilmu diskusi dua arah dengan saya. Seperti itu. Oke, baik. Daniel, selamat malam. Daniel, bisa dengar suara saya? Daniel. Sekali lagi saya sapa, tidak merespon, saya turunkan. Daniel, bisa merespon suara saya? Bisa buka kamera atau tidak? 5 detik dari sekarang tidak merespon, saya turunkan. 5 4 3 2. Oke, baik. Buka mute Anda, buka mute Anda. Ini sorry, Ibu Rifa mau diskusi atau apa ini? Atau ada tema Ya kah? pasti diskusi lah Pak Jerry. Masa saya di sini mau ngobrol-ngobrol kayak di warung tua? Nggak mungkin dong. Oke, mungkin apa temanya? Mau bahas apa? Ajaran mana yang pro kepada Saiton? Tulis. Tanpa Ajaran, aduh ini ajaran mana yang pro kepada setan? ajaran yang pro kepada setan adalah kita langsung melihat aplikasi di dalam realitas dunia nyata ya. Berarti yang pro kepada setan, bagaimana orang itu perilakunya adalah setan, itu saja. Baik, saya sepakati. Mari kita lihat mayoritasnya yang paling banyak berbuat jahat, maka itu adalah ajaran pro setan. Sepakat nggak Pak? Kalau saya tidak sepakat. Anda ini belum ditanya, langsung jawab, jangan ikut campur. Ya, yang jelas aku jawab dong. Udah turun dulu Anda, tidak menghargai di sini pendeta Anda. Pendeta Anda tidak mempersilahkan Anda berbicara, Anda langsung memotong, tidak ada sopan Anda. Oke, silakan Pak Pendeta Gimana Jerry. Pak Jerry? Bagaimana? Kalau kita melihat pohon yang baik itu lihat dari buahnya. Yes. Sepakat kita melihat dari mayoritasnya? Mayoritas minoritas bukan jaminan No, sih. maksud saya adalah kalau kita mau mengukur agama itu baik buruknya dari penganutnya, maka kita lihat
sepanjang sejarah, mana yang paling banyak merusak peradaban di antara agama tersebut? Gimana? Sepakat nggak? Sesuai sejarah itu relatif juga, berdasarkan apa yang parameter saya... Anda kalau begitu? Parameter saya Karena- adalah perilaku mereka secara berkomunal, dan dalil yang mereka gunakan itu ada secara tekstual dan kontekstual. Itu parameter agama yang pro kepada syaitan. Ya, itu maksudnya siapa ini? Maksudnya yang mana ini? Kita tentukan spesifik. standar dulu. Kita tidak sebutkan si A, si B, si C. Kita tentukan parameter dulu. Saya sampaikan parameter ajaran itu pro kepada setan adalah dilihat dari perilaku umat beragamanya secara komunal. Kebanyakan dari mereka, kalau mereka menjadi mayoritas, mereka barbar, mereka jahat. Tapi bukan 1, 2, 3 di antara mereka, tapi rata-rata di antara mereka menghabisi nyawa orang secara berjamaah dan terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Maka pastilah ini bukan oknum, tetapi memang mereka terbentuk karena ajaran agamanya. Sepakat tidak? Silakan. Saya sepakat bahwa mereka yang atau oknum yang pelaku bagaimana dia punya karakteristik sikap seperti dengan syaiton, ya maka itu adalah pro syaiton, ya silakan. Itu ya contoh kasus, karena memang di dalam Alkitab saya menjelaskan bahwa iblis itu menyamar seperti malaikat terang, ya artinya indikasi kita bisa menyimpulkan dia itu pro syaiton atau dia golongan syaiton atau pengikutnya, maka dari buahnya kan kita bisa mengenal dia. Dan lagi-lagi kita bukan berbicara minoritas atau mayoritas, tetapi kualitasnya itu, apakah di dalam komunitas itu atau di dalam suatu agama itu benar-benar menghadirkan yang namanya nilai-nilai kekekalan itu atau kasih Allah itu atau kerajaan Allah itu sendiri, begitu Ibu Rifa. Saya cuma sekali lagi mau konfirmasi nih. Kalau Ya. Anda sepakat melihat agama yang baik itu dari buah perbuatan umatnya, maka marilah kita melihat secara komunal mana umat beragama yang paling banyak berbuat jahat di muka bumi ini. Sepakat atau tidak? Gitu aja, Pak. Dia sepakat, maksudnya ini Oke, merujuk mantap. kepada Oke, sudah clear. Parameter kita sudah ada ya, teman-teman. Ingat, parameter saya dan Pak Jerry adalah agama yang pro kepada setan itu adalah agama yang ketika dia jadi mayoritas, ketika dia memimpin, ketika dia banyak, dia lebih banyak diantaranya berbuat jahat secara berjamaah, bertahun-tahun, sepanjang kehidupan, dan ini secara komunal, bukan personal. Nah, baik, mari Bapak silakan buktikan versi Bapak, agama mana yang Bapak maksud. Saya punya beberapa data, 3 data yang ingin saya tunjukkan. tapi Ibu Rifa, saya nggak siapkan datanya karena saya Ya udah, memang... utang aja dulu. Oke. Saya mau pakai data dari Inform Comment. Inform Comment adalah tulisan dari seorang profesor sejarah bernama Juan Cole. Is the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history at the University of Michigan. He is author of among many other books. Apa kata Bapak Juan Cole? Agama mana yang paling banyak menghabisi nyawa orang? Mari kita baca judulnya. 20th Century Deaths in War and Political Violence by Religion. Ya. Dan mari kita lihat. Diagramnya adalah begini. Diagramnya begini, guys. Blue untuk apa? Killed by Christian of European heritage. Merah itu kill by Muslim. Artinya ternyata sepanjang sejarah yang paling banyak menghabisi nyawa orang adalah orang-orang beragama Kristen.
Ya, sorry. Mulai dari inkuisisi, kolonialisme, asimilasi paksa, perbudakan. Itu satu data. Data kedua, PBB adalah lembaga besar yang menyikapi perbuatan-perbuatan yang masif dan besar juga. Ternyata PBB mengurusi hal yang luar biasa tentang keagamaan. Apa yang dikatakan PBB? PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Sorry Katolik ya, ini PBB. Artinya PBB tidak mengurusi pondok pesantren. Sebutkan satu pondok pesantren yang jumlah kasus pelecehannya jumlahnya mencapai 200-300 orang korban. Sementara kalau kita lihat di gereja Katolik, justru yang paling korbannya terbanyak itu dilakukan di mana? Di gereja. Dengan total nominal korbannya itu bukan sedikit sayang. Ini dia korbannya. Ya. Ada yang 200.000 anak Spanyol. Ini 200.000, ini anak loh, bukan biji-biji sawi loh, anak ya, manusia. Dan itu di Spanyol. Sekarang kita jalan-jalan, kenapa kok masif sekali? Ini Perancis, 3.000 pedo. Ini bukan korban, ini pelaku loh. Bagaimana biji mini korbannya, pelakunya aja 3.000 loh. Ini di Perancis. Ya, itu yang lanjut. Kita tunjukkan datanya teman-teman ya. Kemudian itu kita jalan-jalan Spanyol, ya, Perancis. Sekarang kita berada di mana? Ini dia. Kalau saya dipakai data, saya punya pakai data. Sekarang ini FIFA ada 4.800 korban pelocohan SKS di Portugis. Ya, kita jalan-jalan nih. Ya, tadi kita ke Spanyol lah, terus kita ke Portugal, terus kita kemana lagi? Kita ke Portugis. Oke, lanjut. Kita tunjukkan lagi data. Kita jalan-jalan sayang. Mari kita lihat kenapa kok banyak sekali ini. Hah? Kenapa kok banyak sekali? Lanjut. Mana nih? Kita lihat lagi. Oke. Ini baru data dari Tempo. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelocohan SKS di gereja apa? Di gereja Swiss. Sejak kapan? 1950. Ini ya. Ini gak sedikit. Jalan-jalan kita dari Spanyol, Portugal, Prancis, Swiss. Apakah hanya di negara itu saja? Tidak. Mari kita lihat datanya lagi, ya. Kalau saya itu pakai data. Mari kita lihat Amerika. Amerika ya. Gereja Amerika rugi miliaran dolar akibat skandal. Ya. Lari. Kemana lagi kita mau jalan-jalan? Kenapa kok mayoritasnya Kristen kok kelakuannya kayak gini semua? Kenapa? Korbannya kok sampai banyak begitu? Mana lagi? Sekarang kita kemana? Oke, kita lari ke berbagai macam negara. Teman-teman perhatikan. Skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di Amerika Serikat. Korban termudanya usianya 3 tahun. Pertanyaan saya, kalau Bapak Gary melihat agama dari buah perbuatan para pengajar agamanya, pendeta dan pasturnya, apakah bisa dikatakan para pelaku kejahatan ini yang notabene-nya adalah orang-orang petinggi gereja, bisakah dikatakan ini buah buruk, Pak Gary? Pak Gary, saya bacakan baik-baik nih. Deretan kasus biarawati jadi budak SKS pastur. Skandal SKS guncang gereja. Polandia diguncang skandal pesta SKS GAY. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelocohan. Skandal SKS imam dan biarawati India. Pelocon berkedok pengudusan di Bogor. Komisi Prancis
Italia diguncang skandal, Brazil mundur setelah rekaman video ese-ese. Ini kok merata di seluruh wilayah kekristenan ini? Hah? Kenapa sepanjang sejarah kerusakan peradaban itu justru ketika yang menjadi otoritas adalah gereja? Lalu kalau Anda mengatakan melihat ajaran itu dari buah perbuatan, apakah bisa dikatakan Kristen adalah agama kasih, agama yang benar? Setelah saya tunjukkan banyak data dari berbagai negara, pelaku kejahatannya justru adalah pastor pendetanya, bukan jemaat. Belum jemaat loh ini ya. Ini belum jemaat loh. Dan kejadiannya itu bukan di rumah jemaat, tapi di gereja, tempat yang dikuduskan, yang konon katanya ada Tuhan di sana. Kenapa anak kecil jadi korban di gereja? Ribuan, puluhan tahun. Kenapa? Kalau betul Kristen adalah agama yang benar, kenapa justru kejahatannya terjadi di gereja? Silakan jawab paradigma Anda bahwa agama yang pro kepada setan itu adalah agama yang penganutnya itu buahnya buruk seperti yang saya tunjukkan. Silakan. Oke, data-data yang sudah disampaikan telah kita saksikan bersama. Jadi saya memberikan tanggapan mengenai data-data itu, Ibu Rifaya. Saya menyikapi yang pertama adalah saya mengatakan tadi dari buahnya kita bisa mengenal mereka, ya, itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Matius 7 ya, ayat 16 dan 15. Saya rasa ketika seseorang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, ya, Pak, jadi saya ganti akun dulu, saya dibatasi bentar. Ini sudah 12:30 juga ya. Ibu Lisa di mana posisi? Kalimantan ya? Oke, teman-teman, sebentar Pak. Teman-teman sebentar, tadi Uni ada peringatan ya. Jadi mungkin Uni naik pakai guna akun baru seperti itu. Teman-teman yang nonis ya di luar. Sorry, Ibu Lisa, mungkin besok saja kita jadwal ya. Saya karena juga Ibu Rifa sudah keluar. Silakan nanti pamitnya sama Uni Rifa saja Pak Pendeta. Ini semalam juga ini. Diskusinya dengan Uni Rifa. Sebentar. Teman-teman di luar daripada Islam, kalian kalau tidak bisa menerima kebenaran, kalian keluar saja dari room ini. Jangan pakai cara yang tidak sehat seperti itu, ya. Jangan pakai cara yang tidak sehat seperti itu kalian. Belum naik Ibu Rifa? Oh, sudah. Oke, sudah. Oke, silakan Uni. Silakan Pak Jerry. Oke, saya lanjut yang memberikan tanggapan mengenai data-data yang telah disampaikan. Saya mengatakan saya bisa langsung menyimpulkan pertama adalah dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Kalau memang itu mereka adalah agama Kristen, ya lagi-lagi itu kan berdasarkan siapa yang merilis berita itu sendiri ya. Maka kalau kita merujuk kepada back to Bible dari kebenaran firman Tuhan, karena iman saya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya begini, ketika seseorang mengatakan saya adalah Kristen ya, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu dengan kasus-kasus itu tadi, kalau dia katakan dia Kristen, sementara anggap sajalah berita tadi itu benar ya, maka saya dapat menyimpulkan sebenarnya dia itu bukan Kristen yang sejati, tetapi Kristen palsu. Ya, kira-kira begitu. Itu aja jawaban dari saya ya, Ibu Rifa. Karena saya juga kalau lihat data-data juga banyak. Artinya itu data-data itu kalau menurut saya sih relatif ya, data-data seperti itu. Tapi Ibu Rifa, saya ini ada Pak Ardiansa juga ini. Mungkin saya nggak bisa lama, saya ini mulai kabur ada saya. Enggak, saya enggak kabur Pak Ardiansa, enggak kabur saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nirfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Lanjut aja, gini. aku nggak ikut-ikut, aku nggak ikut. Ya, Lanjut jadi aja, Bu ya. Rita. Gini loh Pak Pendeta Jerry, tadi kita sudah sepakat Gimana? berdua. Iya. Kita memberikan parameter bahwa kalau kita melihat suatu agama itu benar dan tidaknya, lihat dari buah perbuatan jemaatnya. Kan begitu. Saya adalah orang yang paling anti menilai agama dari perilaku umatnya. Kenapa? Setiap agama ada pelaku kejahatannya. Tapi Iya, saya betul. membuktikan, yang saya buktikan adalah justru agama kalian yang mengaku agama kasih sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat menghabisi nyawa orang. Itu saya sudah tunjukkan data sejarah dari profesor melakukan pelocohan merata di berbagai negara yang mayoritasnya adalah Kristen. Maka saya sedang membuktikan apa yang kalian sampaikan itu blunder bagi kalian sendiri. Nah, terkait tentang ayat yang Anda bawa, Matius pasal 7 tadi ya, izin, saya tahu konteks ayat itu. Itu Ya, terkait kepada penyesat bukan jemaat. Ya, saya apal ayat itu ayat favorit saya. Ya, kalau kita jujur dengan ayat itu, konteks ayat itu Yesus bicara tentang bagaimana menilai seseorang itu nabi palsu atau bukan, penyesat atau bukan. Mau membantah saya Pak, silakan Pak, Anda pendeta. Itu ke semua orang, Kak Rifa. Oke, perikop ayat itu apa Pak? Untuk nabi-nabi palsu. Kenapa jadi semua orang jadinya? Berarti perikopnya salah. Karena konteksnya pada saat itu memang dirujuk kepada murid-murid, lalu murid-murid jemaat mula-mula dan berguna untuk semuanya. Begitu dia Izin punya Pak, saya runtutan. ulangi membaca perikopnya ya. Hal pengajaran sesat. Di sini Yesus berkata di ayat ke-15-nya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini jemaat biasa atau spesifik kepada orang yang akan mengajar dan menjadi nabi, Pak? Sudah saya bilang ke semua orang, makanya kan di ayat yang ke-21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Pak, Artinya, coba gimana? bentar, kita bacakan ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saya bicara tentang ayat yang 18 Pak, bukan ayat yang 21. Saya tahu betul itu ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini merujuk kepada jemaat biasa atau nabi palsu, Pak? Dari buahnya itu nabi Bukan, palsu. saya tanya Pak. Oke, berarti nabi palsu. Dari Iya. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maka Yesus memerintahkan untuk mengenali buahnya nabi palsu atau buah pengikut agama tertentu. Secara konteks ayat ini, silakan. Buah nabi palsu. Ayat di 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Karena ini merujuk ayat 16, 17, 18, merujuk kepada penyesat dan nabi palsu. Artinya, cara menilai nabi palsu itu lihat pohonnya, buruk atau baik. Kalau pohon buruk, maka pasti berbuah buruk. Kalau pohon baik, maka pasti berbuah baik. Benar atau tidak? Benar. Lalu begini, Ibu Rifat, tapi tolong lihat di ayat yang ke-21. Iya, saya itu tahu merujuk kepada semua. Itu merujuk kepada semua orang. Yang saya tanya Iya. di ayat 18, 16, 17, 18. Ketika Iya. Anda mengatakan benar, cara melihat nabi palsu dan penjahat, penyesat itu dengan melihat pohonnya, pertanyaan saya, Paulus sebelum mengaku jadi rasul, pohon baik atau pohon buruk? Sebelum berjumpa dengan Yesus buruk. Lalu kenapa Anda percaya dia bisa berbuah baik, sementara Yesus katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, dan ini merujuk kepada nabi palsu dan penyesat? Dia diubahkan oleh kasih Kristus. Berarti Yesus berdusta ketika mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik ya. Ternyata Tidak ada pohon berdusta, buruk yang karena berbuah baik. Ibu Rifa Tunggu. salah memahami. Anda baca ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Tidak mungkin. Saya ulangi ayatnya sekali lagi. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini ya. Di ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Yesus berkata apa? Tidak mungkin.
Berarti ada kemungkinan nggak pohon buruk berbuah baik menurut Yesus? Menurut Anda, menurut ayat 18 ini? Silakan jawab. Sebelum ada perubahan tidak mungkin. Berarti Tapi Yesus setelah ada merevisi. perubahan, Yesus merevisi tidak firman-Nya. merevisi, tidak. Lihat, ketika Rasul Paulus belum berjumpa dengan Yesus Kristus, memang buahnya buruk ya. Kemudian setelah berjumpa, dia malahan mengatakan keharusan bagiku untuk memberi buah, artinya memberi buah-buah kebenaran itu. Dia hidup bagi Kristus, sudah jelas kan? Sekali lagi saya tanya ya Pak, Iya, ayat iya. itu Bapak sudah sepakati merujuk kepada penyesat dan nabi palsu, ya? Iya. Bentar. Nah, kalau ini jadi moderator bisa dek. Kalau ini jadi moderator bisa. Dan ketika Yesus menjelaskan ciri-ciri nabi palsu itu, lihat dari buah perbuatannya, maka Yesus menegaskan tidak mungkin buah buruk menghasilkan, tidak mungkin pohon buruk Pohon. menghasilkan buah baik. Iya. Pertanyaan saya, Paulus pohon buruk atau pohon baik sebelum mengaku sebagai Rasul? Bukan sebelum mengaku, sebelum berjumpa dengan Yesus buahnya buruk. Mengaku Pak, itu mengaku. Yesus tidak pernah ketemu Paulus Pak. Oh pernah, ibu kurang membaca kisah Oke. para Rasul 9. Yesus itu datang kedua kali berwujud manusia atau berwujud roh kata dia? Berwujud suara. Yesus sebelum naik ke Berjumpa. surga berkata bahwa dia akan turun kedua kali. Betul tidak? Dia berjumpa dengan Paulus dengan Saya suara. tidak tanya itu. Saya tanya Pak Ya, karena Yesus. konteksnya pembacaan Paulus ini. Ketika bahas Paulus. ya, saya tahu kan Paulus Iya. mengaku bertemu dengan Yesus. Mari kita validasi dari Yesus langsung. Yesus mengaku akan turun kedua kali. Betul? Betul. Berwujud manusia atau berwujud roh? Berwujud ya, namanya kelihatan fisik, berarti berwujud manusia. Maka yang turun bertemu roh yang kedua kali turun ke dunia itu Yesus atau bukan? Di penghakiman Yesus nanti. Ketika ada manusia bernama Paulus mengaku bertemu roh yang mengklaim itu Yesus, apakah itu betul-betul Yesus atau bukan? Ya jelas Yesus. Berarti Yesus berbohong. Tidak, Anda yang menyimpulkan Yesus kebohongan. mengatakan dia turun kedua kali berwujud roh atau berwujud manusia? Silakan dijawab lagi. Sudah saya sampaikan tadi. Berwujud apa? Berwujud fisik manusia. Yang ditemui Paulus berwujud fisik atau berwujud bukan fisik? Kan udah saya bilang suara. Maka siapa yang jujur? Yesus atau Paulus? Dua-duanya jujur. Yesus mengatakan dia turun kedua kali dengan wujud fisik. Iya. Tapi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ternyata tidak berbentuk fisik. Apakah Anda mau menuduh Yesus berdusta, Bapak? Tidak, dua-duanya benar, saya nggak nuduh. Ketika Yesus berkata dia akan turun kedua kali berbentuk fisik, maka dia turun kedua kali berbentuk bukan fisik. Apakah Yesus konsisten atau tidak? Loh, kan sudah saya bilang Ibu, ya Rasul Paulus sama Yesus berjumpa itu bukan Saya bertemu langsung, bertanya suara. tentang Yesus. Ketika Ya. Yesus berkata dia akan turun kedua kali berbentuk fisik, tiba-tiba Ya. ada yang mengaku bertemu Yesus tanpa fisik. Maka siapa yang perlu kita percaya? Yesuskah atau Paulus? Kenapa saya katakan begitu? Paulus mengaku bertemu Yesus karena Yesus sudah naik ke surga. Yesus katakan dia akan turun kedua kali dengan wujud anak manusia. Pernahkah Yesus menceritakan kalau dia akan turun berbentuk roh kepada orang yang bernama Paulus? Pernahkah dia isyaratkan kepada muridnya yang 12? Ibu Rifa gagal paham. Paulus sama Yesus nggak bertemu. Benar. Tapi Ketika ada Yesus- suara. Benar. Ya, bentuk bertemunya bersuara. Oke. Yang bersuara itu mengaku Yesus bukan? Iya, Yesus. Oke. Dia adalah Maka Tuhan. ketika Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik percaya, di bilik, jangan kau percaya. Ketika Yesus berkata sebelum naik ke surga, Anda tahu ayat itu? Iya. Kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Paulus bertemu hendak ke Damsik di padang gurun terguling-guling. Kenapa Anda percaya perkataan Paulus?
Oke, jadi begini ya Ibu Rifa, kenapa kami percaya bahwa perjumpaan Yesus dengan Rasul Paulus itu fakta, itu Ya, kebenaran, apa dasarnya? sebab ada beberapa konfirmasi para murid ya, Ya, di mana sebutkan. pada saat itu Ananias disuruh oleh berfirman Allah kepada Ananias untuk menjumpai Rasul Paulus. Yaitu Di mana? satu. Di mana Yesus bertemu dengan Ananias? Bukan Yesus bertemu dengan Ananias. Dari mana Anda tahu kalau Ananias itu datang dari Tuhan? Ya, Pernyataannya memvalidasi kerasulan Paulus. para murid-murid itu Ananias. Siapa? Tunjukkan kepada saya Ananias diperintahkan Yesus untuk memvalidasi kerasulan Paulus. Oke, baik ya, sebentar Silakan. ya. Oke. Halo Pak Ardiansa, sehat? Apalah kau nyapa saya setiap saya naik di komalmu, kau nggak berani naikkan saya, dasar botol. Lanjut nih Pak. Itu kan sudah begitu, itu nggak sejuk itu. Alah, nggak usah pura-pura, jangan-jangan nggak usah kamu yang pura-pura, nggak bohong. usah pura-pura. Saya udah tahu kemunafikanmu. Lanjut nih Rifa. Jangan Teman-teman, ajak ngomong saya, ya. jangan Ini ngajak ngomong kalau saya. nggak kasih turun Nggak, jangan- si apa jangan ini ngom- yang nggak jangan ngajak berilmu ini ngomong tuh saya. nggak mau Jangan saya ngajak Makanya lanjutkan. jangan saya. disapa Bang Ardiansanya. Dia bilang jangan diajak ngomong. Ini Bang seperti Ardiansyah, Anda ular. Jangan ajak ngomong saya. Oke, saya turun, ini nggak beres orang ini. Kabur, Kamu nggak takut. kamu punya mulut itu loh yang bagus. Kenapa nggak terima? Nggak terima? Tidak, kamu mengatakan kamu benar, tapi kamu punya mulut itu loh. Kau yang nggak sopan. usah ngajak ngomong saya kan udah bilang. Kau nggak Kita usah itu ngajak ngomong saya. Kita menyapa kamu karena kamu Nggak adalah mau, saya nggak mau manusia. disapa kamu. Saya nggak mau disapa kamu. Udah selesai. Oke, Bu Rifa, sorry ya, saya Iya. nggak nyaman. Kalau mau diskusi, turunkan ini si Apalah apa kau ini? Si satu batang karang. Apa takut? Saya nggak tahu permasalahan kalian. Saya mau fokus di tema saya. Dalam Matius pasal 24, 23 dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat. Nah, turun. Ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, kalian bisa menilai mana yang bicara pakai data, mana yang percaya kepada Yesus, mana yang mengingkari Yesus. Yesus berkata, penyesat itu tidak mungkin dari pohon buruk, tapi seluruh umat Kristen percaya Rasul datang dari pohon buruk bernama Paulus. Yesus berkata, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi orang Kristen percaya mungkin kok pohon buruk yang adalah Paulus berbuah baik, karena mereka percaya pengakuan Paulus, mengaku-ngaku bertemu Yesus. Padahal Yesus berkata, jikalau ada orang yang berkata kepadamu, Matius 24, 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi bahkan murid-murid Yesus yang 12 pun bisa ikut tersesat oleh orang ini. Terbukti Barnabas, Petrus membenarkan Paulus itu ada seorang bertobat. Padahal Yesus sudah katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi faktanya pohon buruk yang bernama Paulus diklaim sebagai orang yang berbuah baik, bahkan menjadi pengajar sentral dalam agama Kristen. Matius 23:15. Baca baik-baik teman-teman. Apa kata Yesus? Saya bacakan ayatnya. Ini bukti kalau orang Kristen ini anti Kristus. Mereka pengikut Paulus. Saya menggunakan data pernyataan Yesus langsung dalam Matius ya, pasal 23 ayat 15 ya. Saya tunjukkan teman-teman ya. Celakalah, ini teman-teman, perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus itu sudah melaknat ahli Taurat dari kalangan Farisi. Ternyata mereka mengangkat ahli Taurat dari kalangan Farisi menjadi
Loh, kemana Bang Ardiansyah? Kemana Uni Rifah? Ini suara saya kedengaran teman-teman? Saya lagi minum loh. Kena tombak. Bang Ardiansyah juga. Hah? Dengar ya suaranya ya. Teman-teman jangan lupa di follow juga di Seminar 49 ya. Ini kenapa kok multinya hilang ya teman-teman ya? Saya kena pembatasan ya, teman-teman lihat nih. Di sini saya nggak bisa naikin orang ini, multinya hilang. Kok gitu? Naik lagi Kak Lisa. Iya, ini saya nggak bisa naikin orang teman-teman. Ininya hilang nih, multinya hilang. Terus gimana dong? Gak bisa terima tamu, gak bisa naikin tamu. Coba di tempat teman-teman ada nggak buat apa namanya minta permintaan jadi tamu itu ada nggak? Ada nggak? Coba nih teman-teman, ini kan Lisa Winner 49. Saya tuh ada akun Lisa Winner Official sama akun Dayak Kalimantan Mu'alaf. Itu biasa yang saya gunakan untuk diskusi. Jadi coba teman-teman follow dulu itu, nanti saya beralih ke akun yang sana. Nih teman-teman. Bentar-bentar. Nah, ini ada akun Lisa Winner 49, Lisa Winner Official. Ini mana sih? Ini ada akun Lisa Winner 49, list yang ini kita gunakan. Ini Lisa Winner Official, teman-teman follow juga. Ini saya nggak bisa naikkan ke sini dan nggak bisa terima tamu juga, nggak bisa naikin tamu. Terus ada lagi akun di Dayak Kalimantan Mu'alaf. Turun dulu nanti lagi. Oh bisa gitu ya? Ini. Nah yang ini Dayak Kalimantan Mu'alaf teman-teman. Akun Dayak Kalimantan Mu'alaf, klik aja Dayak Kalimantan Mu'alaf 2. Di follow dulu, nanti saya beralih ke akun yang sana. Kena tombak ajaran kasih. Iya. Tadi Pak Pendeta kemana? Kabur ya? Selesai nggak diskusi sama Uni? Sama Uni tadi selesai nggak? Turun, kabur ya? Oh, sama Uni kabur. Oke. Nggak selesai, belum selesai. Kabur dia. Ya, kayak gitulah ya. Itu padahal pendetanya dia loh, pendetanya kalian loh ya. Sekelas pendeta tuh, diskusi sama Uni, malah kabur, nggak bisa bantah Uni. Turun bentar nanti naik lagi. Sekarang kita udah mau jam 12. Teman-teman follow aja tadi yang saya sebutkan, Lisa Winner 49 yang ini, Lisa Winner Official ya, di follow juga. Terus Dayak Kalimantan Mu'alaf. Ini kan berarti kita nggak bisa naikkan orang. Saya beralih antara dua akun itu tadi, di Lisa Winner Official atau di Lisa Winner di Dayak Kalimantan Mu'alaf. Tadi Bang Ardiansyah sama Uni Rifa turunnya serempak ya? Serempak ya? Loh, nggak mungkin. Uni kabur tuh nggak mungkin. Oh serempak. Ya berarti kena pembatasan. Iya. Berarti saya kena pembatasan dan yang ini nggak bisa naikin orang kita. Ya udah, coba saya tutup. Saya tutup dulu ini. Saya coba masuk lagi, apakah multinya itu bisa kembali atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti nanti saya live-nya menggunakan akun Lisa Winner Official atau Dayak Kalimantan Mu'alaf. Ini sudah di follow teman-teman. Saya tutup dulu sini, saya coba masuk, terus nanti saya antara kalau nggak sekarang, ya benar, saya lihat. Berarti kita masuknya di Lisa Winner Official atau di Dayak Kalimantan Mu'alaf. Udah ya? Kena pembatasan, bener. Itu bukan lagi kena pembatasan, kayaknya kita nggak bisa multi di sini. Saya nggak tahu tadi tuh ada tulisannya apa. Ini, oh ini ada tulisannya ini. Akses. Oh ya udah, saya tutup langsung nih. Ini nih ada.
sampai tanggal 15 Agustus baru bisa naikkan orang, ya Allah. Ya udah, saya tutup dulu di sini. Oke, siap Bang Palopo. Ya teman-teman, sebentar ya. Teman-teman yang ada di bawah, sekali lagi saya minta tolong sama teman-teman semua, biar dakwah kita bisa terus jalan, apologet Islam bisa terus berjaya. Follow kalian itu berarti buat kita teman-teman ya. Kita minta tolong buat di follow dan bantu tap layar komel saya, komel kita semua, dibantu share. Kalian luar biasa. Masya Allah. Makasih teman-teman yang udah mau support kita terus. Oke, silakan Bang Adi lanjut. 3.500 mantap memandang. Saya ucapkan terima kasih bagi yang mau follow, bagi yang tidak mau follow juga saya ucapkan terima kasih. Semoga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin. Tuhan baik. Bapak luput. Ya, buat teman-teman ya, yang nggak mau yang mau follow, alhamdulillah. Yang nggak mau follow, awas. Ya, awas. Follow-nya ke saya, teman-teman yang di bawah follow-nya ke saya, kopinya kasih ke host aja ya. Ya. santai. Masya Allah. Insya Allah. Enggak, saya nggak minta. Saya ini nggak kini minta aku ke Bang koin, Daniel sebelum teman-teman. Bang Daniel turun nih. Bang Daniel Oh ya, lanjut silakan, nih. Doni, silakan. Lagi santai. Gak usah Lanjut, transfer aja. Ngapain koin? Kalau mau transfer aja guys, minta nomor rekeningnya aja. Silakan Doni. Ini Bang Daniel. Ya, mana? Gini Bang, kita nih kan semua dari kecil ya Bang ya. Ini agak sedikit nih Bang ya. Kita tidak berkaitan dengan Bible atau kitab suci nih. Kita berkaitan dengan pengetahuan. Abang dan saya ini kan lahir itu nggak tahu apa-apa. Terus kita lahir di rahim masing-masing perempuan yang berbeda keyakinan. Abang lahir di rahim Kristen, saya lahir di rahim Islam. Nah, waktu kita sama-sama kecil itu kita sama-sama ke doktrin Bang, sama-sama percaya bahwa agama kita itu benar. Saya dan Abang ke doktrin. Makanya di Islam itu kami diukur, kami itu berdosa dan tidaknya itu ketika kami sudah balik, ketika kami sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kenapa? Pada fase kami baik dan buruk itu, pada saat itulah kami bisa berpikir apakah keimanan kami ini benar atau tidak. Nah, salah satu cabang ilmu filsafat Bang, yang pengetahuan itu benar atau tidaknya akan diketahui nanti ketika jelas sumber-sumbernya. Apakah yang memberitahukannya adalah orang yang betul-betul diduga kayak Yesus? Apakah betul Yesus yang mengajarkan ajaran Kristen ini? Apakah dia yang sumber-sumbernya itu? Nah, saya bicara di sini benar dan salah itu bukan karena saya Islam Bang. Kalau dulu mungkin iya karena saya Islam. Tapi kalau sekarang saya itu bicara benar dan salah karena saya mampu membuktikan benar dan salah itu sesuai dengan definisi secara universal ya Bang, bukan secara subjektif ya. Subjektif itu tuh kebenaran menurut perspektif pribadi, tapi universal itu kebenaran yang tidak akan bisa ditolak oleh manusia manapun. Kayak gini nih Bang, teori kebenaran itu kan apa yang kita omongkan itu sesuai dengan realitas. Makanya gini nih, kalau saya bilang bahwa Bible itu tidak jelas, itu bukan karena karena saya Islam, bukan, karena memang faktanya begitu. Nah, kalau saya bilang Al-Quran itu jelas, ya faktanya Al-Quran jelas. Nah, apa yang saya sampaikan ini bisa dikatakan benar. Pertama, tidak mampu dibantah. Kedua, relate dengan realitas, konkretnya relate. Nah, makanya saya minta Abang untuk berpikirlah bahwa apakah sumber informasi yang Abang dapatkan ini benar-benar ada dan dari orang yang jelas. Kalau tidak ada, kalau tidak jelas, ini kan namanya pondasi yang rapuh gitu. Sama Abang membangun rumah tapi pondasinya rapuh, itu gampang hancur gitu. Sayang sekali untuk keselamatan bersandar kepada sesuatu yang rapuh. Ibarat istana di tepi pantai gitu, kena air langsung buyar gitu. Makanya kalau Islam itu sangat kokoh, sangat kuat. Pertanyaan yang diajukan kepada umat Islam itu biasanya tidak menimbulkan pertanyaan lagi biasanya. Pertanyaan yang kami ajukan itu biasanya menimbulkan pertanyaan terus. Siapa? Dari mana tahu Yohanes? Dari si A. Dari mana tahu? Akhirnya tidak terjawab. Tapi kalau Islam jelas. Dari mana kalian tahu? Hadis. Siapa penyampai hadisnya? Imam Al-Qurtubi. Nggak akan ada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ambigu dan bias jawabannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mantap. Mantap Unirifa, betul itu. Insyaallah betul. Kita uji narasi Unirifa ke Bang Daniel ya. Kita uji narasi Unirifa. Bang Daniel sepakat? Bagaimana? Kita uji narasi dari Unirifa. Yang tadi kita uji apakah narasi Unirifa benar atau salah gitu loh. Kita uji ya. Iya, oke. Baik. Simple aja. Menurut Anda sekarang ya, menurut Anda apakah Bible itu kitab suci atau bukan?
Kita fair-fairan aja, santai aja, sesuai dengan keyakinan Anda aja. Tapi saya nggak bahas keyakinan ya, sesuai dengan pendapat Anda lah. Dalam pandangan saya sebagai Kristen, ya saya akan katakan itu kitab suci. Kira-kira Baik. begitulah. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau kitab suci, kalau memang kitab suci, berarti isinya wahyu Tuhan kan, betul nggak? Iya, Betul? ya begitu betul. Apakah semuanya isinya wahyu Tuhan atau ada yang tulisan orang? Nah, ini Maksudnya atau ada yang idenya dari orang lain? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi ada juga beberapa literatur yang Pertanyaan yang bagus, biasa aja itu pertanyaannya. Nah, karena ini juga sering-sering Yes. di kalangan kekristenan, kalau bahkan di dalam apa? Di dalam kan kita tahu Kristen kan banyak dengan sekolah-sekolah teologinya, dan setiap sekolah teologi itu dari yang saya amati masing-masing punya semacam, kalau saya katakanlah, warna teologi masing-masing, dan itu kadangkala menimbulkan banyak pandangan teologi, kira-kira seperti itu. Sepakat saya. Betul, memang begitu kenyataannya. Lanjut. Nah, pandangan mengenai itu di dalam kekristenan ada yang berbeda memang. Ada yang mengatakan Alkitab itu berisi firman Allah, ada yang percaya sepenuhnya adalah firman Allah. Nah, jadi ada pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap para yang menyebut diri ini sebagai teolog. Mereka melihat si Alkitab ini, dan ada yang juga katakan begini, justru itulah katanya ini saya hanya lebih ke katanya ya. Nggak apa-apa, Saya Bang. juga bukan ahli gitu, kira-kira begitu. Nggak apa-apa, Bang. Mereka itulah katanya keunikan dari si Alkitab ini, supaya dia akan terus Unik. Baik. unik. Sekarang begini, Bang. Apakah Anda menganggap bahwasanya kitab Anda ini adalah informasi yang valid atau tidak? Saya tanya simple. Ini kalau bicara dari sudut pandang iman ya, tentu saya harus bicara. Saya nggak tanya iman, Bang. Saya nggak tanya iman. Kalau saya bicara dari sudut pandang pengetahuan, ya bisa valid, bisa tidak, kira-kira begitu. Nah, luar biasa ini. Bisa valid, bisa tidak. Bisa validnya kenapa, Bang? Bisa tidaknya kenapa? Nah, itu karena mungkin ada beberapa hal juga yang saya temukan, bisa dikatakan masih dapat diterima lah. Juga ada beberapa yang barangkali itu yang saya katakan tadi, karena di dalam kekristenan sendiri kan ada yang mengatakan dia adalah firman Allah, ada yang mengatakan berisi. Nah, yang berisi ini pemahaman mereka, sejauh juga saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang kebetulan mereka kuliah teologi, mereka yang mengakui bahwa dia itu berisi. Jadi dalam berisi itu ada sebagian firman Allah, sebagian tidak. Interupsi sedikit Bang Daniel, izin Bang. Ya. Kan Bang Ardiansyah kan nanya sama Abang nih. Nah, gimana kalau Abang berpendapat apa alasan kitab Abang dikatakan suci? Alasannya apa? Karena gini Ya. nih, ini contoh nih. Ini aku 2 buku ada di tangan aku nih Bang. Ini namanya buku tulis. Kenapa dia dikatakan buku tulis? Karena dipakai buat menulis. Ini dikatakan buku sejarah. Kenapa? Karena dia menciptakan sejarah. Nah, kitab Abang itu kan dikatakan kitab suci. Apa alasannya? Nah, pertanyaan ini kalau ditanyakan ke saya mampu menjawab, bukan karena saya bukan kitab suci perspektif saya, tapi menurut Al-Quran kenapa dia suci, dia jelaskan sendiri. Nah, kalau menurut Abang, kenapa Bible dikatakan suci? Itu alasan yang perlu kita dengarkan pada malam ini. Silakan. Izin sedikit, maaf Pak Daniel, maaf semuanya. Hai guru-guru. Izin host, terima Siap. kasih banyak ya, terima kasih Oke, banyak. Bang Polopo. Saya sudah dapat ada sedikit ya dari teman-teman ini. Masya Allah, 762, Masya Allah. Iya. Jadi begini, saya ini Siap. ada undangan juga dari gereja pelayanan ya, gereja belum punya IMB. Jadi saya harus ke sana dulu, banyak jemaat juga. Iya. Begitu. Terima kasih, Bang Teman-teman Polopo, ya. semua di bawah. Iya, Bang Polopo, siap. Makasih Bang, sehat selalu. Iya. Siap, amin ya Allah. Collab, Saya kapan mau- kita Amin. collab Bang?
Oh siap. Jangan lupa kita Bunda, collab ya. Mbak Rifa, tolong di follow up dulu dong yang itu apa kemarin kayak apa itu Oh, iya. aplikasi itu loh, apa award itu loh. Pak Haji udah nanyain loh. Iya nanti insya Allah dari aku pribadi insya Allah sekitar 1 jutaan nanti, tinggal nambah yang lain nanti kalau yang mau ikut Udah kontribusi, aman lah itunya, kita nanti, udah aman itunya di belakang panggung nanti. Soalnya nanti kita bikinnya nanti tetap ya apologet terganteng, apologet terkembang hidungnya, terkumisnya tertebal nanti ya. Tuh. Oke, saya izin pamit dulu. Saya ada Siap, pelayanan Bang di Palopo, gereja, siap. belum punya IMB ini soalnya. nggak Oke, enak. makasih Bang, Semua makasih Bang. makan. Makasih Oke, banyak siap Bang semua. Palopo, siap. Oke, Ya, Abang Go. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Oke, kita persingkat ya Bang Daniel. Kita persingkat deh Bang Daniel. Ya. Kalau memang itu adalah kitab suci, apa alasannya dikatakan kitab suci? Alasannya itu apa Bang? Iya, Kasih saya satu alasan. Saya kasih pandangan saja ya, pandangan pribadi karena sama yang tadi saya panggil siapa? Ibu Rifa saja ya. Iya boleh. Ya. Ya boleh. Panggil adik juga nggak apa-apa, adik juga nggak apa-apa. Tapi yang ngomong ini bukan Ibu Rifa Bang yang ngomong ini. Ya, iya. Sama yang Ibu Rifa tadi kan sampaikan, memang kita dari kecil dari rahim yang kita lahirkan pada dasarnya kita didoktrin lah kira-kira begitu. Didoktrin saudara, tepuk tangan, didoktrin. Doktrin ya. Ya, baik yang dari Islam maupun dari Kristen kan pasti kalau orang tuanya berbeda keyakinan, dia akan mengajarkan sesuatu yang dia yakini lah kepada anaknya kira-kira. Bang, tapi gini, mohon maaf saya potong. Doktrin itu ada yang benar, ada yang nggak benar loh. Iya, iya. Karena saya juga. doktrin itu ajaran. Doktrin tuh nggak ada yang bener bang, doktrin tuh nggak ada yang bener. Doktrin itu ajaran, ya kan? Nah, sekarang saya tanya Bang Daniel, coba kasih saya satu aja alasan bahwasanya Bible itu bisa dikatakan kitab suci, atau jangan-jangan Abang mau menjawab, menurut doktrin saya Bible kitab suci, selesai kita. Gimana? Masya Allah. Syukron Bang Ronaldo. Syukran Bang Ronaldo. Gimana? Perlu nggak dibuktikan secara ilmiah, atau kita diskusikan secara ilmiah, atau memang cukup saya imani aja Bang? Saya sampai situ berhenti saya. Iya, jadi kalau tanya ke saya kan Alkitab itu atau Bible itu firman Allah, itu kan selalu dikatakan ilham. Kalau mungkin saya hanya bisa menggunakan data yang ada di Bible itu sendiri. Ini karena saya bukan ahli ya. Ya. Bisa 2 Timotius 3:16. Nah, itu kan biasa kalau di katekisasi dan sebagainya itu kan sering dikasih tahu lah kira-kira begitu. Nah, itu kalau saya bahas panjang juga itu. Saya nggak mau ke situ, Bang. Pertanyaan Iya. saya gini deh. Pertanyaan sih gini ya. Kalau memang informasi yang ada di dalam Bible ini adalah valid, gitu kan? Valid merupakan kebenaran yang valid. Pertanyaan saya, siapa validatornya, Bang? Betul, betul. Ini bermasalah loh Bang. Ketika sesuatu dikatakan valid tapi tidak ada yang memvalidasi, ini bermasalah ini, asli bermasalah. Kasih tahu saya Bang, ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes setelah menulis kitab, setelah jadi kitabnya, pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Siapa? Kalau dalam sejarah itu kan pada akhirnya disahkan lewat mungkin konsili. Justru yang Apa? Baik. kalau untuk validasi ya itu mungkin teman-teman muslim juga sering katakan memang ada yang pada waktu Konsili ya. itu Konsili tahun berapa Bang? kitab suci, ada yang Konsili tahun berapa? Yang saya baca kalau tidak salah itu di Konsili Kartago kalau tidak salah ingat. Baik, Konsili Kartago sekitar tahun 393 kurang lebih. Iya. Abad keempat akhir lah ya, abad keempat akhir. Pertanyaannya Bang, berarti sebelum itu pada abad pertama akhir dan abad kedua dan abad ketiga awal, berarti teman-teman Kristen nggak punya kitab suci? Ya, memang ya betul. Tidak ada kitab suci. Berarti ada 200, ada orang Kristen selama 2 abad lebih, ini semuanya dalam kesesatan menurut Anda? Kalau yang saya tahu ya, saya bicara ini yang saya tahu. Ini bukan iman tapi yang saya tahu dari beberapa literatur. Katanya di zaman mulai dari zaman Yesus sampai yang tadi sampaikan abad kurang lebih 2 abad itu
itu belum ada tradisi tulisan, tapi hanya menggunakan tradisi lisan. Jadi Wah, mereka, ini berbahaya ini. ya itu yang saya tahu saja. Mereka hanya Yesus itu dari mulut ke mulut. Nah, jadi Ya intinya sebenarnya dari tadi belum terjawab sebenarnya alasan kenapa Bible dikatakan suci sebenarnya, Bang. Iya. Kenapa? Iya. Karena kalau tidak ada spesifik yang membedakan Bible dengan kitab lainnya, alasan dia dikatakan suci itu ndak ada gitu loh. Nah, Betul. kalau seandainya pertanyaan itu dilemparkan kepada umat Islam, saya akan menjawabnya 5 jawaban, tapi bukan dari saya, tapi Al-Quran sendiri yang bilang. Contoh, dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Nah, maka untuk menghancurkan bahwa Al-Quran bukanlah kalam Allah, buktikan secara ilmiah bahwa ada kontradiksi di dalamnya. Dan anehnya, Bang, padahal sudah banyak yang kritisi Al-Quran tuh. Padahal banyak orientalis tuh. Banyak orang dari Louis Maaluf tuh Kristen Katolik bisa bahasa Arab, bahkan bikin kamus bahasa Arab loh. Izutsuto Shihiko, seorang Jepang yang juga belajar bahasa Arab dan menerjemahkan bahasa Arab. Mereka tidak pernah membuat artikel atau jurnal yang mengatakan di Al-Quran itu ada kontradiksi. Ya, nah itu baru satu loh, Bang. Yang kedua, Bang, dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Ini jawabannya Al-Quran yang jawab ya, Bang. Artinya tuh Al-Quran tuh punya independen sendiri untuk menjawab kenapa dia dikatakan suci. Dan apa yang dia katakan tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain gitu. Artinya karakter itu cuma dia yang memiliki. Contoh, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Dan menariknya, 1400 tahun sudah banyak yang kritisi Al-Quran, banyak orientalis yang belajar Al-Quran, diubek-ubek. 1400 tahun lamanya tidak ada satupun skolar, ulama atau siapapun profesor, doktor yang bisa membuktikan Al-Quran itu terdistorsi, Bang. Tidak ada. Nah, belum lagi wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu ya buat semisal Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada satupun antara orang Syiah, Ahmadiyah yang bertentangan. Ini kayaknya ayat tambahan deh, ini ayat dikurangi deh, nggak ada, Bang. Terjaga gitu, dan tidak ada palsuan. Al-Quran palsu itu tidak ada. Nah, kemudian saya punya 5 sebenarnya ya, Bang. Dan dalam surah Al-Kahfi dikatakan tidak ada yang mampu merubah kalam ilahi ini. Dan yang keenam adalah tidak ada kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Dan menariknya apa? Apa yang ada di Al-Quran ini kontradiksi yang ada di Bible. Bible penuh kontradiksi, Bible terdistorsi, banyak apokrifa alias tiruannya, tidak ada satupun yang hafal. Kemudian apalagi banyak tiruan, banyak kontradiksi, ada distorsi, ada. Nah, jadi bagaimana ya, Bang ya, saya bilangnya kayak Al-Quran itu punya standarisasi untuk dirinya sendiri gitu loh, bukan alam. Misalnya kalau suci menurut Ardiansah, menurut saya kitab suci itu adalah begini-begini, itu artinya suci menurut Ardiansah. Jadi kesucian Al-Quran ini bukan karena pendapat Nabi Muhammad, tapi karena Al-Quran sendiri punya parameter, punya standar buat dirinya sendiri yang tidak dimiliki oleh kitab suci manapun dan bahkan buku apapun di muka bumi ini. Tapi itu tidak dimiliki oleh Bible. Nah, pertanyaan kami, saya dan Bang Ardiansah bertanya, apa yang membedakan Bible dengan majalah Bobo? Silakan. Ya, sebelum dijawab, saya ingin sapa dulu yang baru bergabung 4.600 orang. Host sudah naik 1.000 lagi. Teman-teman jangan lupa di follow akun hostnya kata Bible 03 dan juga di tap layar. Kok ya, masih 300.000? Coba ya, sampaikan 1M, teman-teman. Tap layar sampaikan 1M gitu ya. Dan juga jangan lupa di follow. Ada Uniriva, silakan. Di sini ada Bang Daniel, silakan. Ini akun saya dan ini akun saya juga. Silakan di follow bagi yang berkenan. Bagi yang tidak berkenan, ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa, tapi ya di follow ya. Follow ya. Follow lah, masa enggak? Follow ya. Masya Allah. Itu. Ya, mantap. Oke, silakan Bang Daniel. Pertanyaan Uniriva tadi saya pikir sudah sangat jelas. Saya minta tolong Bang Daniel ditanggapi sesuai. Saya ulangi lagi, sesuai dengan pertanyaannya. Silahkan. bisa ditanya kembali, terlalu panjang. Oh, terlalu panjang. Silakan Uniriva. Tadi pertanyaan saya itu singkat, penjelasan saya yang
panjang. Saya menjelaskan, saya mengatakan Al-Quran suci bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikannya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Bible bisa dikatakan suci? Karena suci itu bukan berarti bersih ya Bang. Kalau suci bersih secara jasmani, suci itu suci bersih secara jasmani dan spiritual. Itu maknanya sebenarnya ya, berkaitan dengan makna spiritual. Maka apa alasan Bible dikatakan suci? Apa bedanya dengan buku porno? Apa bedanya dengan buku sejarah? Apa bedanya dengan dongeng? Nah, silakan. Iya, barangkali kalau dari pandangan saya ya, dia dikatakan suci karena dia juga disebut sebagai barangkali firman Allah begitu. Satu saja Bang, kasih biar kita tanggapin. Dia dikatakan firman Allah gitu. Iya. Oke. Sekarang gini Bang, saya buat di dalam majalah Bobo kitab Matius, saya salin ke situ. Bisa nggak majalah Bobo dikatakan kitab suci? Bagaimana? Saya ambil kitab Matius, saya salin satu pasal, saya pindahkan kepada majalah Bobo. Bisa nggak majalah Bobo itu dikatakan kitab suci karena di dalamnya ada firman Tuhan? Harusnya bisa-bisa saja sih. Itu gimana ya? Berarti majalah Bobo bisa Berarti dikatakan majalah kitab Bobo suci. firman Tuhan dong. Berarti Kitab kalau suci dong majalah suatu Bobo. saat, Gimana sih? kalau ada orang yang mengutip kitab Matius dalam majalah Bobo satu halaman, majalah Bobo langsung jadi kitab suci, begitu Bang? Ya, barangkali bisa. Ini menurut pandangan Ya saya nggak saja. Ya. gitu Bang. Nggak seperti itu Bang. Ya Aduh, ya mana Allah. bisa Bang. Majalah Bobo tuh bukan kitab suci abangku. Meskipun Gini, saya Matius, juga agak unik ya, meskipun Boleh saya cerita bang? Ya, Saya kan Atau mungkin begini sedikit Bang Daniel. Atau mungkin Abang belum mengerti apa yang dimaksud daripada kitab suci. setahu Kitab yang suci saya itu harus otentik ya. Dia harus otentik, harus firman Tuhan dia. Coba. Kitab suci ini adalah loh, saya ceritakan pengalaman saja ya, pengetahuan yang saya tahu lah pengalaman. Boleh silakan. Saya juga agak susah bahasa Indonesia karena memang, nah begini, jadi kalau di dalam Bible sendiri, misalnya, ya itu mungkin karena itulah anehnya, saya katakan aneh ya, anehnya kita kan memang dasarnya dari kecil kan kita memang kita tidak pernah memilih harus dari rahim siapa kita lahir, dari ateis kah, dari agnostik. betul. Dan memang uniknya, saya kira bukan hanya di Bible, ada juga mungkin kitab-kitab yang lain yang mungkin saya tidak tahu. Misalnya Bible, saya bicara Bible saja. Tadi masalah majalah Bobo mungkin ya. Saya pikir begini, kalau di dalam misalnya Perjanjian Lama, Musa dia pernah menulis kitab di batu di zaman itu. Dan Itu bukan kemudian Musa yang tulis Bang, itu Tuhan yang tulis. Dalam kitab Abang dikatakan tangan Tuhan yang tulis, bukan Musa. Oh iya. Oke, katakanlah seperti itu. Tangan Tuhan yang tulis dan menggunakan batu. Dan tadi dikaitkan dengan majalah Bobo. Saya kira mungkin ini dalam pikiran saya saja ya, Itu makanya ditanya apa bisa, saya pikir bisa-bisa saja karena pernah di batu, pernah di pohon mungkin. Tapi mungkin teman-teman punya pandangan yang lain juga, saya kira. Bang, izin Bang. Saya kok pusing Bang. Sudah, Enggak. saya kok pusing. Sebenarnya Muter-muter gini, dari tadi. Bang Daniel ini esensi kitab suci beliau memang belum paham dari Ya, agaranya. itu. Pertama gini Betul. Bang, Senang mungkin kalau gini gitu. Bang, mungkin gini ya, kita bantu dulu nih. Kalau Secara kita umum bicara aja, tentang Uni. uang batu, itu media. Secara umum aja. Iya, itu medianya. Iya, itu medianya yang Abang bicarakan. Yang saya maksud majalah Bobo ini adalah lembaran-lembaran di mana bercampur antara karangan orang, perkataan manusia. Kemudian dimasukkanlah kitab Abang ayat Abang ke dalamnya. Nah, majalah Bobo ini bisa dikatakan suci, Abang bilang bisa. Maka sebenarnya dengan begitu Abang sedang menyatakan bahwa kitab suci Abang tidak ada bedanya dengan majalah. Itu sebenarnya konsekuensi logiknya. Dan itu berbahaya sebenarnya. Maka kenapa harus dikatakan suci kitab Abang? Karena nggak ada bedanya dengan majalah. Kenapa nggak dikatakan majalah saja? Kan gitu. Ya, saya ambil analogi ya Uni ya. Bang, saya ambil analogi boleh ya? Saya punya segelas air
layak minum. Layak minum, Bang. Bang? Bang, Bang Daniel. Ya, oke. saya punya segelas, anggaplah segelas air layak minum. Kemudian air layak minum ini bersih nggak, Bang? Bersih ya. Bersih dong, kan layak minum, betul nggak? Oke, ya betul. Gimana kalau satu gelas air ini saya campur dengan 1 sendok air comberan, lalu saya aduk, lalu abang saya kasih untuk minum, mau nggak? Ya pasti nggak mau lah, nggak mau. Loh, kenapa? Kenapa alasannya, Bang? Karena ada campuran. Hah? Karena dicampur dengan air kotor lah. Baik, air kotor, baik. Berarti tidak suci lagi kan air ini kan? Iya, tidak layak Sama, minum, Bang. Tepuk tangan, bagus. Sama. Jadi ketika ada perkataan Tuhan, ingat, Bang, perkataan Tuhan ini suci. Kenapa suci? Karena Tuhan Maha Suci, betul nggak? Iya betul. Perkataan Tuhan yang suci ini ketika dicampur oleh sesuatu yang tidak maha suci, siapa itu? Ide dari pikiran manusia yang ditumpahkan ke situ. Pertanyaan saya, jadi suci nggak itu ayatnya tuh? Kalau Dicampur dalam satu kitab tuh, dicampur dalam satu kitab. Jadi suci nggak ayatnya tadi? pastinya tidak lah. Tidak, sama seperti air ini tadi. Saya suruh abang minum, abang nggak mau kan? Pintar abang ini. Abang nggak mau kan, betul? Iya betul. Nah, begitu, Bang. Yang namanya kitab suci tidak bisa diganggu gugat, Bang. Isinya harus semuanya firman Tuhan. Kenapa kok firman Tuhan itu dianggap suci? Karena Tuhan Maha Suci. Sesuatu yang Maha Suci ketika dicampur oleh yang tidak suci, jadinya yang nggak suci dong. Iya. Nah, itu begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kitab Anda itu dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita nggak usah bahas perjanjian lama deh. Dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana, Bang, yang wahyu Tuhan dan yang mana yang bukan wahyu Tuhan? Bisa nggak abang kasih tahu saya? Yang wahyu Tuhan dan Yang bukan wahyu Tuhan. yang bukan. Yang mana? Atau semuanya wahyu Tuhan? Sejauh pengetahuan saya seperti itu. Wahyu Tuhan Semuanya semua. wahyu Tuhan, betul? Iya. Betul. Yakin? Kalau bicara iman Silakan, ini Bang. iman. Abang mau masuk, silakan, Bang. Enggak, silakan Bang Ardi. Lanjut, Oke, Bang. baik. Silakan. Siap. Kalau memang semuanya wahyu Tuhan, Bang, berarti kesimpulannya kan dapat dari Tuhan ya, betul ya? Ya harusnya sesuatu yang disebut wahyu Tuhan kan harusnya dari Tuhan, ya betul begitu. Iya, oke. Sekarang kalau dapat dari wahyu, dapat dari Tuhan, itu sebuah kepastian atau sebuah perkiraan, Bang? saya tanya, Bang, kalau dapat dari Tuhan itu sesuatu kepastian atau perkiraan? Ya. Gimana Bang Harusnya Daniel? sesuatu yang dari Tuhan harusnya ya kepastian lah. Kepastian. Coba dibuka ketetapan Lukas 3 nomor 23. Silakan buka. ya. Coba buka. Coba Lukas dibacakan. pasal 3 nomornya yang ke-23. Nah, silakan, Bang. Oke, tunggu. Silakan Bang Daniel. Iya, dibacakan Kepastian yang ya. kenceng, Bang. Ya, kepastian ya. Kitab suci itu haruslah Kepastian. kepastian. Lukas 3 Nah, silakan, Bang. Lukas 3 nomor 23. ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, terus? ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, Pertanyaan begitu. saya, Bang, kira-kira itu kepastian atau perkiraan? Ya, perkiraan, namanya juga kira-kira. Kalau anggapan orang, Kalau anggapan orang firman Tuhan atau anggapan orang, Bang? Bagaimana? Cek. Halo? Bang Ardi nge-lag, Bang Ardi. Bang Ardi Iya, nge-lag. iya, iya. Kalau anggapan orang itu firman Tuhan atau anggapan orang? Hah? Oh, nge-lag? Nge-lag. Tuh. Oh, iya, iya. Teman-teman, sebentar, tap-tap layar, teman-teman. Tap-tap layar ini saya oke, rasa, aduh. Terus meledak nih kan. Tap-tap layar, teman-teman. Minta tolong. Biar komal kita Oke. kuat, biar komal kita kokoh. Masya Allah.
Silakan Bang Daniel. Kalau anggapan orang itu firman Tuhan atau bukan? Anggapan orang, Iya. Iya, firman Tuhan bukan? nah ini yang saya katakan tadi. Bisa saya jelaskan sedikit? Memang itu yang saya katakan di kekristenan. memang- Dijawab dulu Bang, biar Jawab nggak dulu, muter-muter. biar Saya ketemu dari tadi poinnya. kok Ya, biar nggak muter-muter aja muter-muter. perasaan. Biar Dijawab ketemu dulu, Bang. poinnya, biar ketemu poin. Anggapan orang, iya, anggapan orang tuh apakah A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan? Bukan. Tepuk tangan, saudara. Bukan firman Tuhan. Jadi Masuk abang sedikit, udah mulai Bang cerdas Daniel. nih sekarang nih. Ya, Ya, Bang silakan, Ardiansa silakan. sedikit. Silakan, Bang Uni. Daniel tahu Silakan, tidak, Uni, Bang? silakan. Ya, Bang Daniel tahu nggak? Nabi saya nggak pernah baca kitab Abang loh. Tapi beliau menyebutkan secara eksplisit kitab Abang. Apa kata Nabi saya? Kitab Abang itu kitab yang sudah bercampur antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Nabi saya nggak bilang ini loh, nggak bilang kitab palsu. Bayangkan loh, Nabi saya itu kalau jahat, tentu dia menjelek-jelekkan kitab Abang. Tapi apa yang dia ucapkan sesuai dengan yang Abang buktikan malam ini. Kitab Abang itu telah bercampur. Kami tidak mengatakan palsu. Saya tidak pernah katakan palsu. Dan kami bahkan, kalau kalian ya, kami diajarkan sama Nabi kami begini. Kalau ada orang fasik membawa kabar kepada kalian, walatu sodik, walatu kazab, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustai, selidiki. Jadi inilah Nabi saya yang tidak pernah lihat kitab kalian. Tanpa perlu dia melakukan penelitian, dia bisa mengeluarkan tesis tuh. Kalau tesis nggak layak namanya tuh, informasi itu yang divalidasi oleh realitas bahwa memang kitab kalian bercampur. Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong, Bang. Beliau katakan yang sebenar-benarnya, seperti yang Abang sampaikan. Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Bang menurut Ardi? Abang tuh? Silakan tanggapi. Cek. Ya, monitor Bang Daniel, silakan. Ya, tanggapannya apa? Ya, terus bagaimana setelah kita berdiskusi sedari tadi dan kita sudah, abang sendiri sudah menjawab bahwa kitab suci itu haruslah firman Tuhan. Kitab suci itu haruslah terjaga keasliannya, kemurniannya, harus otentik. Kitab suci itu tidak boleh menurut anggapan orang, tidak boleh perkiraan. Tetapi faktanya, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Abang sendiri sudah membuktikan bahwa itu adalah menurut anggapan orang. Dan banyak sekali penulisan di dalam kitab Abang itu yang mengandung kata kira-kira. Kira-kira jam sekian, kira-kira begini, kira-kira dia begini, kira-kira dia begitu. Nah, kesimpulannya bagaimana menurut Abang? Apakah Bible ini adalah kitab suci atau bukan? Lepaskan doktrin, lepaskan dogma, kita kembali kepada pemikiran yang sehat lah, kaidah keilmuan yang baik dan benar. Bagaimana menurut Pak Daniel? Iya, masalah itu saya cek dulu yang Lukas tadi itu. Ya. Saya juga harus hati-hati, jangan nanti dihujat lagi ini. Enggak, karena Takut dihujat gimana? Takut dihujat, Bang Ardi. Di komentar ini sungguh-sungguh rame ini. Ya, betul ya. Jadi sangat ya. menarik memang. Iya. Nah, itu saya hanya mungkin sampaikan terkait juga pandangan-pandangan di dalam Kristen itu sendiri. Seringkali ada berbagai macam pandangan lah mengenai. Tunggu bang, biar nggak kemana-mana, kita biar dapat poinnya. Saran saya tarik napas dulu, buang Jangan napas, tarik napas, buang napas. Tolong dijawab pertanyaannya Bang Iqbal. Setelah perdiskusian kita yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, kalau panjang kali lebar sama dengan luas, pertanyaannya adalah, apakah Bible bisa dikatakan kitab suci atau tidak, Bang? Silakan. Jujur aja, karena Ya. jujur itu, ya karena Abang tahu nggak,
Jujur kacang hijau, tahu kan? Tahu kan? Nah, jujur aja bang, silakan dijawab sesuai dengan logika abang. Jangan ditolak kebenaran di otak abang, jangan ditolak bang, jangan ditolak. Silakan. Tapi waktu baca ayat itu tadi, saya sontak ini pikiran tiba-tiba begini. Masya Allah, ini saya tahu nih. Bang Daniel, Bang Daniel, itu naluri bang. Itu Iya, naluri namanya. Betul. Kebenaran itu tidak mungkin tertolak oleh akal, tidak mungkin tertolak oleh hati, tidak mungkin bertentangan dengan naluriah manusia. Betul. Karena Tuhan kan mengajarkan manusia. Tapi kalau ada informasi yang dianggap kebenaran, menentang akal, menentang hati, itu mustahil dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan membiarkan manusia itu bingung dengan sengaja. Maka Ya, abang betul. barusan itu naluri abang betulnya. Betul. Bang, saya punya kata-kata Bang Daniel. Saya punya kata-kata. Aku tahu, mau tak wakilkan ya? Semakin cerdas Anda berpikir, Betul. semakin sulit Anda menolak kebenaran. Saya ulangi lagi. Bang. Ya. Semakin cerdas Anda berpikir, Anda sebagai seorang Kristen akan semakin sulit menolak kebenaran. Sulit Anda menolak kebenaran. Masya Allah. Yang seperti Silakan itu. Bang. Silakan dijawab pertanyaan Bang Kata Bible atau hostnya. Dijawab menggunakan hati yang bersih, hati yang terdalam, seperti kata ku lepas semua yang ku inginkan, no. Lagu yang terdalam. Silakan Bang. Ya, saya senang saja berdiskusi dan senang berdiskusi. Ya, jawabannya senang. Nggak Oh, usah iya, ditekan apa ya? sekarang, nggak apa-apa bang. Saya yakin beliau Betul. merenungkan. Tunggu dulu nih Insya Rifa. Allah. Tunggu dulu. Jadi jawabannya Jangan sampai tertekan, nggak, jangan sampai beliau tertekan. Terguncang. enggak. Jadi sedikit menambahkan teman-teman ya, sedikit menambahkan. Orang beragama dan bertuhan itu Bang Daniel, yang dia cari pastilah keselamatan. Kami ini adalah orang-orang yang aktif dalam dunia apologet ya. Dalam dunia diskusi, debat dan lain-lain. Kami mempelajari Islam, kami mempelajari kekristenan, kami belajar kristologi, kami belajar teologi. Kembali lagi ke awal, orang beragama dan bertuhan itu yang dia cari adalah keselamatan. Itu pasti, itu poin utama. Keselamatan yang dia cari. Kalaulah Bible itu benar kitab suci, kalaulah Kristen itu benar agama atau ajaran yang baik dan benar, memang yang datangnya dari Tuhan. Kalaulah Yesus itu memang benar-benar Tuhan, kami orang yang mempelajari ini setiap hari, kami orang yang belajar untuk mencari keselamatan, tak mungkin menolak itu semua bang, tak mungkin. Tapi sampai sekarang, ya sampai sekarang, sampai hari ini, ya setiap hari berulang-ulang kita mendiskusikan ini, setiap hari kita belajar, kita mengkaji pelan-pelan sedikit demi sedikit. Tak ada yang bisa terima dengan akal dan hati nurani, bertolak belakang dengan kaidah keilmuan. Yesus mau dikatakan Tuhan, tapi manusia tak mungkin Tuhan. Mustahil manusia jadi Tuhan. Otak itu langsung bereaksi, langsung ada reaksi penolakan. Manusia gak mungkin Tuhan. Tuhan maha kuasa, maha perkasa, maha kekal. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Jadi otomatis tertolak. Kalaulah Kristen ini memang ajaran yang datangnya dari Tuhan, itu kita bisa terima, tapi faktanya tidak. Bahkan Tuhan yang dituhankan orang Kristen tak kenal Kristen, itu lucu. Yesus tak pernah kenal Kristen, nggak tahu Yesus sama Kristen. Yang kedua, yang ketiga, masalah Bible. Kalau kita berbicara Tuhan, kita berbicara ajaran, kita merujuk kepada kitab suci sebagai sumber informasi yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita dapat memahami kebagaimanaan Tuhan, kebagaimanaan ajaran tersebut yang dikatakan datangnya dari Tuhan. Tapi kita lihat Bible, saudara, tadi kita berdiskusi. Kitab suci haruslah otentik, haruslah terjaga, haruslah asli, tidak boleh berubah-ubah. Tapi kita lihat Bible, revisi. Menurut anggapan orang, kira-kira, anggapan orang, kira-kira. Pantaskah dikatakan kitab suci? Silakan Pak Daniel.
Pak Daniel, silakan Pak. Belum waktunya pingsan. Jangan sekarang dulu Pak. Lanjut. Pingsan dulu. Santai. Tanggapan apa ini? Ya, menanggapi kira-kira apa kesimpulan dari kita berdiskusi sedari tadi. Saya rasa Pak Daniel ini orang yang cukup rasional dalam berpikir. Anda juga berani untuk berkata jujur itu. Saya respect sama Anda luar biasa banget. Saya respect diberi kepada Pak Daniel Angelo. Anda sangat jujur, Anda bisa berpikir secara rasional. Sedari tadi kita berdiskusi itu luar biasa. Tetapi perkara pengakuan ini mungkin memang kita nggak bisa maksa teman-teman ya. Tetapi ya, saran saya, Sepakat saya. betul. Saran saya Pak Daniel, Saya itulah nggak akan kebenaran. maksa juga. Betul. Saya nggak akan maksa juga. Tapi menurut Pak Daniel gimana? Bibil kitab suci bukan? Loh, Pak Daniel tahu nggak Pak Daniel? Mulai terguncang saudara-saudara. Pak Daniel tahu nggak? Saya bisa kasih tahu ke Pak Daniel. Penulis kitab Anda pada abad keempat, dia menuliskan catatan jengkel dengan berkata begini. Ya. Amatestate kaikake apeston palayon memeta puyi. Apa artinya? Kata penulisnya mengatakan begini, bodoh dan penipu. Tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah-rubah. Tunjukkan Bang Ardi, tunjukkan Bang. Nanti dikira berdusta kita ini. Pak Daniel mau saya tunjukkan? Mau ditunjukkan nggak Pak Daniel? Penulis kodeks itu loh. Penulis kodeks, manuskripnya, rujukan awal dituliskannya Bible Anda itu ada, si penulis itu ada membuat catatan kecil itu di situ. Dia sisipkan sedikit. Bodoh dan penipu kata dia. Pak Daniel mau lihat nggak? Bacakan langsung dari original teksnya. Pak Daniel mau lihat nggak? Saya tanya dulu. Nanti kita kan. dikira berdusta kan? Silakan. Dikira berdusta kan? Kacau teman-teman. Pak Daniel dengar nggak suara saya? Saya punya ini? feeling, enggak saya punya feeling. Sebenarnya Pak Daniel sedang berpikir, cuman mengambil keputusan itu kan tidak mudah, apalagi Betul. berkaitan dengan banyak hal. Betul. Tapi saya sangat yakin sekali Pak Daniel sedang berpikir sekarang ini, walaupun beliau memiliki doktrin bahwa Kristen tetaplah agama yang benar, Yesus juru selamat. Tapi dari hasil diskusi kita, saya yakin 100% Pak Daniel sedang merenung. Masya Allah. Masya Allah. Gak pernah kita apologet itu memaksa-maksa, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Oh, gak pernah Pak, gak ada. Tujuan kita berapologet itu bukan buat narik Bapak ke Islam, itu gak ada itu. Bohong itu kalau ada apologet. Terus dia mengaku apologet, terus dia maksa-maksa, dia minta-minta untuk ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, tinggalkan ajaran lama, tinggalkan, nggak ada. Kita berapologet itu cuman itu. Ini pandangan saja. Saya juga sedang berdiskusi dengan teman-teman yang ada di apa ini, di TikTok ini. Saya juga Siap. apa namanya, pada akhirnya kan kita hanya bertukar pikiran, bertukar keyakinan, karena memang yang juga saya ketahui, saya juga punya teman-teman yang Muslim dan juga ada teman-teman yang lain. Nah itu Pak Daniel, siap. Ini Pak, saya tunjukkan dulu Pak. Mumpung saya buka data nih Pak, keburu kepental ini. Ini adalah Codex Vaticanus Pak. Ini lambang Vatikan dan ini dari Digital Vaticanus Library.it. Ini manuskrip Anda tuh. Lihat di sini. Ini manuskrip Anda semuanya. Ada Leviticus, ada Exodus, ada Genesis, ada Samuel, banyak ini Evangelium Matius ini, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ini Pak, ini penulis Codex Vaticanus meninggalkan catatan pinggir ini loh. Lihat. Amatestate kaikake apeston palayon memita poye. Bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah. Ini loh, catatan pinggir ini loh. Kok ada begini? Bisa gitu Pak Daniel, si penulis Kok menuliskan bisa itu. gitu Pak? Berarti kan sebelumnya itu pernah berubah gitu loh. Kalau ada larangan jangan diubah, itu kan warning kan, peringatan. Jangan diubah. Berarti sebelum pernah diubah-ubah, ditambah-tambahkan. Betul. Kurang-kurangin gitu Pak Daniel. Waduh, berat itu Pak. Berat itu kalau kita masuk ke situ, berat Pak. Saya takut besok Bapak langsung sholat itu. Betul. Jangan lupa.
Langsung sholat taubat maksudnya Iqbal ya. Iya nih. Langsung sholat taubat. Ya tadi tadi kita memotong beliau. Tadi beliau mau bicara tapi kita potong. Mau bicara apa Pak Daniel? Oh iya, sorry. Silakan Pak Daniel. Silakan. Ya, memang saya menarik ya antara ini Kristen dengan Islam. Memang di beberapa hal saya memang melihat ada persamaan tapi juga ada perbedaan di sana. Misalnya Yesus kan ini memang jadi semacam trending topik lah. Banyak kali yang lewat di media itu kan hanya persoalan ini saja, Yesus ini, tapi hal-hal yang lain saya kira antara Islam dan Kristen tidak mempermasalahkan hal-hal itu, misalnya moral dan sebagainya. Tapi itu yang saya sebagai, kita kan sama-sama orang beragama nih, antara teman-teman yang Islam, saya juga Kristen. Nah, di dalam dua agama yang berbeda, ya kan, Kristen dan Islam, tetapi semacam membicara satu figur yang sama. Nah, ini kan yang akhirnya menimbulkan perhatian, kira-kira begitu, baik dari teman-teman yang Muslim maupun orang-orang juga yang Kristen. Nah, saya kira saya juga ingin pandangan dari teman-teman yang Muslim mengenai Yesus ini, kira-kira seperti apa begitu, apa dan bagaimana Yesus ini dari Gini. Ya silakan. Nih. Pak Daniel sebelum Bang Ardiansa dan Bang Iqbal, saya tanya Pak Daniel deh, Bapak pilih yang mana? Yahudi mengatakan dia anak haram, Kristen mengatakan dia Tuhan terkutuk, kami mengatakan dia nabi yang dimuliakan oleh Allah. Mana yang Bapak pilih? Silakan Bapak pilih. Iya, gimana? Saya ulangi ya. Yahudi mengatakan dia nabi palsu, anak haram. Kristen mengatakan dia manusia sekaligus Tuhan tapi terkutuk di tiang salib. Umat Islam mengatakan dia nabi mulia yang dicintai oleh Allah, diselamatkan dan tidak pernah dihinakan oleh Allah. Silakan Bapak pilih mana yang paling Bapak imani. Iya. Kalau ini bicara iman ya, memang kita kan dari kecil juga memang sudah didoktrin lah, diajarkan begitu mengenai yang tadi dikatakan oleh Ibu Rifa ini menyangkut juru selamat. Dan ya pada dasarnya kekristenan itu kalau bicara hal Bapak ini, dengarkan saya sekali lagi Pak. Dengarkan sekali lagi. Yahudi mengatakan dia nabi palsu dan anak haram. Kristen mengatakan dia Tuhan, pada saat bersamaan percaya dia terkutuk mati di tiang salib. Oke. Islam mengatakan, konsistennya Islam tidak mengatakan bahwa dia anak haram, tidak mengatakan dia terkutuk, mengatakan dia mulia, anak perawan suci, ciptaan Allah yang adalah utusan yang dimuliakan oleh Allah. Dari ketiga narasi ini, menurut Bapak, mana yang cocok buat Yesus, maka disitulah Bapak berdiri. Silahkan. yang cocok, ini masalah cocok tak cocok ini saya kira Bukan cocok, no, make sense menurut Bapak. Kalau Bapak percaya dia anak haram, ya Bapak sama dengan orang Yahudi. Kalau Bapak percaya dia pernah mengaku Tuhan, Bapak membenarkan tuduhan orang Yahudi kepada dia. Kalau Bapak mengatakan dia Tuhan yang mati terkutuk di tiang salib, iman Bapak tidak konsisten. Kenapa? Pada saat Bapak mengatakan dia mulia, saat itu juga Bapak percaya dia terkutuk. Ini inkonsistensi, Pak. Tidak konsisten. Tapi kalau kami, Pak, kami tidak diajarkan tidak konsisten. Ketika kami mengatakan dia nabi, dia rasul, dia pilihan Allah, dicintai Allah, wajihan fir dunia wal akhirah, dekat dengan Allah di dunia maupun di akhirat, dimuliakan. Jadi kami tidak pernah meletakkan satu kata pun penistaan terhadap Yeshua HaMashiach. Jadi kalau mulai Bapak mau menempatkan diri Bapak, silahkan Bapak pilih. Mau mengatakan dia anak haram boleh, mengatakan dia mulia tapi dikutuk, silahkan. Tapi yang konsisten di antara ketiga ini adalah Islam. Silahkan Bapak pilih, itu urusan Bapak. Itulah sebenarnya yang dipandang oleh tiga agama tentang Yeshua. Silakan Pak, dipilih Pak. Dipilih. ya saya kan paling senang bicara, saya kata-katanya saya tidak terlalu suka yang terlalu ekstrim lah begitu kira-kira, karena pada dasarnya kita bicara ada juga dalam konteks Indonesia di mana kita adalah negara yang majemuk. Dan saya kira kalau mengenai Yesus dari sudut pandang itu yang dikatakan Ibu Rifa tadi, bagi saya ini hanya soal mungkin perspektif ya.
Tergantung dari si orang mau lihat dia sebagai No, apa. itu tertulis, Pak. Sorry, itu tertulis, mohon maaf, itu bukan interpretasi sebenarnya. Kalau Bapak lihat Galatia pasal 3:13, teman-teman Kristen percaya dia merendahkan dirinya, dihina dan dikutuk, mati di tiang salib untuk menebus kalian. Pada saat kalian mengatakan kalian memuliakan dia, pada saat itu juga kalian percaya dia terkutuk di tiang salib, menebus kutuk hukum Taurat menurut Paulus dalam Galatia pasal 3:13. Itu namanya inkonsisten. Tapi kalau kami tidak pernah mengatakan dia mati terkutuk, dan tidak pernah mengatakan dia anak hasil zina, tidak pernah mengatakan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Konsistennya kami mengatakan seperti yang dia ucapkan persis. Apakah ada statement dari umat Islam yang bertentangan dengan perkataan Yesus dalam Bible? Tidak. Dia Tuhan dalam artian Sayyid dan Guru. Yes, dia adalah Sayyid. Dia Kurios. Ya, dia adalah Kurios. Dia Rasul dan Nabi, betul dia Nabi. Dia perantara, betul. Dia terang, iya, karena Nabi membawa terang. Dia adalah penyelamat, betul Pak. Iman Islam ini bahkan tidak satu pun bertentangan dengan siapa Yesus menurut Yesus. Tapi coba Bapak lihat Yohanes pasal 8 nomor 37 ayat 40. Kata Yesus, yang menginginkan kematiannya adalah bapaknya iblis. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Orang Yahudi. Apa kata? Bapakmu adalah iblis. Perhatikan umat Kristen. Umat Kristen bukan hanya menginginkan, tapi menikmati dan merayakan kematian Yesus setiap tahun. Pak, yang menginginkan kematian Yesus saja sudah iblis. Bagaimana dengan Anda, Kristen, yang merayakan dan menikmati kematian beliau? Mana lebih hebat, Bapak atau iblis? Silakan, ini fakta yang ada di kitab Bapak. Kalau Bapak bilang saya salah, saya bisa tunjukkan ayatnya. Bapak buka Galatia pasal 3 ayat 13, Bapak buka Yohanes pasal ke-8 37 sampai 40. Saya bicara bukan interpretasi, tapi saya membacakan yang tertulis. Kecuali Bapak bilang bahwa itu salah semua. Silakan, Pak. Yang apa ini masalah apa? Merayakan. Mungkin yang sejauh ini yang saya ketahui ya, barangkali Kristen juga dalam kematian itu kalau mau dikatakan merayakan, tidak juga, karena yang juga sebagai saya juga seorang Kristen, yang saya tahu itu biasanya kekristenan itu memperingati kematian itu, bukan merayakan. Tetapi kalau bicara tentang perayaan, biasanya dirayakan itu setelah kematian itu. Kalau menikmati gimana? Memperingati. Itu semacam Menikmati nggak? Bukan. Ya. Kalau menikmati, Bapak menikmati nggak kematian Yesus? menikmati dalam pengertian hasil menikmati hasil dari kematian Yesus. Orang sebenarnya Yahudi menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus, bapaknya adalah iblis. Nah, Bapak menikmati kematian Yesus, mendulang kenikmatan dari kematian Yesus. Pak, kalau Tuhan dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 mengatakan, Bapakmu bukanlah Allah, kata Yesus. Kalau Allah adalah Bapakmu, tentu kamu mengasihi aku. Di antara ketiga agama yang betul-betul jujur dan tidak bertentangan yang mengasihi Yesus siapa, Pak? Islam, Yahudi, atau Kristen? Kristen mengaku mengasihi. Sekarang saya tanya, kalau Bapak berada pada saat Yesus disalib dan Bapak tahu bahwa penyaliban itu rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, apa yang Bapak lakukan? A. Menyelamatkan seperti Petrus yang kemudian dibilang iblis. B. Seperti Yudas yang membantu penyaliban yang juga dikatai iblis. Maju kena, mundur kena, Bapak. Menolong Yesus mau disalib dikatai iblis. Membantu Yesus disalib juga dikatai iblis. Padahal ini rencana Tuhan. ya, Bapak tahu ayat-ayat itu yang saya baca itu. Petrus dikatakan iblis karena dia menghalangi penyaliban. Enyahlah engkau iblis. ya betul. Padahal Yesus berkata di antara ke-12 murid itu yang iblis cuma satu. Tapi Yudas yang membantu penyaliban karena dia penyaliban itu bisa terjadi juga dikatai iblis. Nah,
Ketika orang yang menginginkan kematian Yesus saja dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, kalian ingin membunuh aku. Sementara kalau bapakmu adalah Abraham, kalau bapakmu adalah Allah, kau tentu mengasihi aku. Yahudi, Romawi, iblis, Yudas, semua menginginkan kematian Yesus. Tapi kalian katakan semua keinginan tokoh-tokoh jahat ini adalah kehendak Bapa di surga. Maka Bapa mana yang menginginkan kematian Yesus? Kata Yesus. Kata Yesus, iblis. Yesus berkata yang menginginkan kematiannya bapaknya iblis. Kalian bilang yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapa kalian. Yaitu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Maka siapa yang menuhankan iblis sekarang? Menurut Yohanes 8:37 dan 40. Kalian jawab, Pak. Bapak baca ayatnya, Bapak catat kalau perlu. Buka Yohanes pasal 8:37 sampai 40. Kemudian dalam kitab Bapak dikatakan 12 murid ini aku yang memilih, salah satu diantaranya iblis. Anehnya, Yudas dikatakan iblis membantu penyalipan, Petrus dikatakan iblis menghalangi penyalipan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak termasuk yang mana? Menginginkan kematian Yesus atau yang menolak kematian Yesus ketika Bapak sudah tahu bahwa kematian itu adalah rencana Tuhan? Silakan Bapak pilih. Kita akan tahu posisi Bapak di mana. Apakah Bapak termasuk Farisi yang bapaknya iblis, atau Bapak yang menikmati kematian Yesus yang lebih iblis daripada iblis? Kami tidak terlibat, Pak. Umat Islam tidak. Kami tidak menginginkan kematiannya. Kami tidak mengimani kematiannya. Bahkan kami pasti mengasihi dia. Apa bukti kami mengasihi dia? Dengan kami tidak percaya beliau ditelanjangi, dinistakan, dilecehkan secara seksual. Kami tidak percaya itu. Kenapa? Kami tidak percaya bahwa Tuhan yang mengutus beliau sengaja mencelakai beliau. Dengan percaya bahwa Tuhan mengutus Yesus untuk mati, ini percaya seolah-olah Tuhan sengaja membunuh Yesus dan mempermalukan Yesus di muka bumi. Apakah betul Tuhan punya sifat seperti itu? Silakan Bapak jawab. Iya, oke. Saya juga barangkali saya ingin tanya dulu supaya kita ada sedikit persamaan dalam diskusi ini. Bagaimana pandangan dari teman-teman yang juga saya lihat ini adalah ahli mengenai perjanjian lama dari orang Kristen? Kira-kira pandangan dari teman-teman Muslim seperti apa? Karena saya lihat juga ini kalau masalah ayat-ayat lebih hafal lah, kira-kira begitu. Siapa yang mau Bapak dengarkan? Saya mau Bang Ardiansa dulu. Silakan Bang Ardiansa. Apa ini? Ya, baru Apa saya. ini? Pandangan Perjanjian lama. kita terkait perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah, ya kalau saya, nah Bang Ardiansa dulu aja, habis itu baru aku Ya, tentang perjanjian. silakan Uni dulu deh. Aku punya Nanti poin. aku. Oke. Ini dulu silakan. Nah gini Pak, Ladies Bapak first. tahu perjanjian lama itu, perjanjian lama itu dibuat sama orang Yahudi. Bapak tahu kan itu? Iya, saya tahu, ya betul. Nah, Bapak tahu nggak orang Yahudi itu terbagi beberapa sekte sesat, ada yang namanya Saduki dan Farisi. Bapak tahu itu? Iya, saya juga tahu. Dan Bapak tahu nggak kalau Yesus itu ketika di dunia sibuk meluruskan ajaran-ajaran sesat itu? Iya, Dan Bapak tahu kalau Yesus mengatakan mereka ular beludak? tahu. Nah, memang begini. Dan Bapak tahu? boleh Ya, saya kita tanggapi? konfirmasi dulu. Oh, iya, Kan iya. enggak, kan saya yang ditanya pandangan saya terhadap perjanjian lama. Biar kita menyamakan nih. Menyamakan, Dan Bapak iya, tahu betul. tidak kalau Yesus mengatakan apa terkait orang Yahudi? Bahwa mereka bukan hanya ular beludak, tapi pembunuh para nabi, dan mereka tidak mungkin diselamatkan. Kenapa? Mereka memenuhi nubuatannya saya. Apa itu? Mereka tidak ditakdirkan untuk sembuh. Nah, makanya sampai sekarang mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak mendapatkan informasi dari ular beludak, orang sesat, dan Bapak percaya nggak bahwa apa yang mereka tuliskan itu semua adalah kebenaran? Bapak dapat informasi dari orang sesat loh, dari ular beludak, si tegar tengkuk, penista Yesus, pengkhianat, penyembah Baal, penyembah Molok, bertahun-tahun ingkar. Dan Bapak dapat informasi tentang kitab dari Tuhan, tentang Tuhan dari mereka. Dan Bapak percaya semua yang mereka tuliskan, bahwa di kitab mereka Yehuda meniduri menantunya tidak dibunuh Tuhan, Daud mengambil bini orang tidak dibunuh Tuhan. Kenapa? Karena Israel, Pak, kecenderungan membanggakan kaum. Tapi giliran suku Amalek bunuh turun-temurun. Nah, Bapak percaya nggak itu semua narasi dalam kitab Bapak itu? Uza cuman megang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan. Onan tidak mau menghamili kakaknya, dibunuh Tuhan. Yehuda menghamili menantunya, tidak dibunuh Tuhan. Malah diberkati Tuhan, kata kalian. Pertanyaan saya, ketika Bapak dapat informasi dari orang tegar tengkuk, ular beludak, Bapak percaya nggak informasi yang mereka kasih? Orang yang menuduh Yesus anak Aram loh, Pak.
Barangkali ya kalau kita bicara tentang kitab, ini mungkin saya kasih sedikit pandangan saya secara pribadi, sama dengan yang tadi juga teman-teman muslim sampaikan. Wah, ini saya kan sering kali disebut dengan oten. Nah, ini oten yang sopan. Nah, barangkali kalau kita mungkin bicara Yahudi yang ini, kita tidak bisa bicara secara keseluruhan, tetapi barangkali tidak semua ya, saya harus juga katakan bahwa itu mungkin hanya oknum atau sekelompok orang, kira-kira begitu yang Pak Daniel. Oke, saya terima. secara ini kita harus ya itu kalau Kita terima aja statementnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak membedakan mana yang sesat, mana yang jujur, mana yang enggak? Gimana cara metodenya itu? Nah, itu yang saya mungkin hanya mengulang dari Lanjut yang Bang Ardiansah. Enggak, di bawah aku baca geli loh nih, tahu nggak? Pak Daniel turun, Pak Daniel tetap kokoh imannya ya, Pak Daniel turun Pak, sekarang Pak kokoh ya dalam Kristus gitu. aku ya Allah, ini apalah ini orang. Oke, cuman begini kalau dari saya Pak Daniel, kalau dari saya Pak Daniel. Bapak tahu nggak, Uniriva kan tahu, saya ikut Uniriva sekarang. Bapak tahu nggak bahwasanya kitab Taurat itu bukan untuk Bapak? Nah, kalau ini baru nih, saya senang kalau kalian baru nih. Saya ya, ini baru ini, saya juga Baru dengar. tahu? Iya. Ya salam. Bapak mau tahu ayatnya di mana? Iya, bisa juga bisa. Silakan bacakan Ulangan 33 nomor 4, Pak. Coba mana? Perjanjian lamanya Bapak itu perjanjian barunya orang Yahudi itu, Pak. Ulangan 33 nomor 4. Silakan. Baca, Pak. Semoga aku nggak salah kutip ya. Cek dong. Ya, teman-teman, tap-tap layar. Masya Allah, tembus 1M, luar biasa. Teman-teman jangan lupa, saya minta tolong di follow akun saya, di follow akun Bang Kata Bible. Di atas itu ada love orange. Love orange-nya diklik, klik gitu. Love orange di atas itu diklik. Di sini ada Bang Kata Bible, di sini ada Uniriva, di sini ada saya, dan di sini ada saya juga. Silakan di follow kami untuk mengikuti live-live kami selanjutnya di malam-malam berikutnya, begitu ya teman-teman ya. Bagi yang berkenan silahkan. Bagi yang nggak berkenan, yang nggak ada masalah, kami nggak ada maksa. Tetapi saran saya adalah silahkan follow saya, mau nggak mau follow saya ya. Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, tenang aja. Enggak lah, ngapain maksa, nggak bagus gitu kan. Tapi ya di follow ya, jangan lupa. Silakan Bang Daniel, Ulangan 33 nomor 4. Oke, tunggu. Silakan. Izin saya istirahat dulu. Kemana mau? Enggak, jam segini Kemana, nggak boleh. Uni? Nggak boleh. Baru jam berapa Ini- nih? Nggak boleh. Dimarahin bos nanti. Bos apa, mana ada. Udah, aku harus istirahat. Nanti aku sakit. Akunku Parkun. Iqbal minta follow dong sama teman-teman. Iya, supaya iya. udah Oke, banyak siap, nih penontonnya. Nanti kalau misalkannya ada yang mau gantiin, turunin aja ya. Aku mau istirahat. nggak ada. Aman kok nih, aman. aman. Ya. Oke, Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Istirahat. Oke, silakan Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Loh, kok tenggelam? Pak, jangan tenggelam, Pak. Lagi baca ayat paling itu. Nggak ada Bible, Pak, tempat Bapak. Nggak ada Bible. Di sini mati lampu, saya hanya pakai HP saja. Oh, nggak iya. apa-apa. Silakan baca aja dulu. Silakan Pak, silakan. Baca, Bapak pahamin ayatnya, baru Bapak sampaikan ke kita nanti. Allahu Akbar, Allah. Ini luar biasanya teman-teman ya. Malam hari ini luar biasa loh. Terima kasih loh support teman-teman semua, luar biasa. Waduh. Hebat. Allahu Akbar. Yuk Pak Daniel, bisa yuk Pak Daniel. Iya, sudah selesai baca itu. Ya, silakan. Silakan. Hafal nggak, Pak? Musa telah memerintahkan kita. Cek. Ya, silakan. Musa. Ya. Apa lagi baca dia? Oh, nggak kelihatan, nggak dengeran, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Bang Ardi bacain aja kali. Iya. Bang Ardi Bacakan bacain. aja. Ini saya turun ya Bapak. Iya, Ibu. Semoga Bapak merenungkan apa yang kita bicarakan. Semoga Bapak Oke. mendapatkan Katanya di hidayah sini, dari Allah.
Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.